Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Studio kami ini kedatangan para musisi senior atau manula, saya nggak ngerti. Senior, karena teman-teman sekalian ini di apa? Di samping saya ini, di depan saya ini teman-teman. Kalau yang kesannya memang aslinya orang Jogja, tapi hidupnya tidak lepas dari nada dan namanya Mas Andi ya Mas. Iya. Mas Andi. Kalau teman-teman pernah mengenal lagu-lagu di zaman tahun berapa Mas? 80-an? 90-an. 90-an itu lagu-lagunya ini kalau dibayangin tangannya dingin loh. Baik, kemudian yang di sebelah ada teman namanya Mas Willy dari Skate Band ya Mas. Untuk grup band ini. Iya. Saya mau tanya Mas Willy nih. Mas Willy ngapain bikin grup band? Kalau personal saja, satu personal saja udah bisa kok. Kita misalnya mengcover lagu atau apa gitu ya. Bagaimana dulu kalau ini band ini kok sekarang tuh apa fungsinya band ini kata-kata Ini pertanyaannya kan kalau sekarang. Iya sekarang. Kalau bikin bandnya kan udah sebelum masa ini. Tahun berapa tuh sekarang? 93. 93 akhir. Rilis ya. 94 jalan sampai sekarang. Lama banget ya. Jadi memang kondisi waktu itu memang band. Oh, band ya. Secara solis populer memang 90-an itu apalagi band-band rock itu memangnya band. Yang lagi hype-nya gitu ya band. Itu jadi walaupun ada tetap muncul single solis tapi ya. solisnya yang untuk rock kayaknya cuma 1-2 ya, nggak rame lah gitu loh. Jadi memang masanya itu band gitu Mas. Kalau sampai sekarang kira-kira prospek untuk anak band gimana nih? Nah, kan gitu. Saya pikir untuk showbiznya, untuk entertain masih jalan kok. Masih dibutuhkan Tetap ya. masih tetap ada gitu. Tetap maksudnya perjalanan itu masih dengan warnanya sendiri ya. Maksudnya dengan warna sekarang yang digital atau memang pembayarannya mungkin ya model sekarang atau memang live-nya pun udah medianya udah mungkin ada di media sosial kayak gitu. Tapi itu kan sama aja sebenarnya. Coba beda color aja sih. Album pertama Skat apa itu Mas? Takkan kembali. Kita akan kembali ya. Posisi Aku Mas singer. sebagai singernya. Iya. Wow, ini suaranya masih dahsyat gitu Ya, ya. coba nyanyi dong biar ingat. Iya dong. Nyanyi. Lu kan Iya, Lo yang menyanyikan dulu nih. Ini lagunya ini. kalau beliau. oh tapi bukan. Haruskah aku akan kembali? Nah, sekarang saya lebih spesifik, Mas. Genre band. Itu kan yang sekarang sedang ramai dengan wong Jawa-Jawa, Jawa Pride, ambiar. Nah, sekarang kan alirannya skate itu kan aliran rock, pop rock ya. Perkembangannya berapa sih banyak band-band yang beraliran pop rock seperti ini? Kalau sekarang ya? Kalau sekarang ini? Kalau sekarang memang band pop rock itu malah memang cenderung lebih menarik yang ke 90-an itu. Oh gitu. Kita itu paling ke sekarang ini nggak ada. Mungkin kondisi permusikan sekarang ya campur sari, koplo itu mungkin berjaya mungkin ya. Kalau Terus kita sebenarnya pengaruh dari apa itu Mas? Kenapa terjadi pergeseran dari selera musik atau pergeseran dari para pencipta para pelaku industri sendiri yang menyajikan genre-genre baru dan berbeda dengan yang lama? Atau kalau apa saya sebenarnya? memandangnya lebih senang aja maksud karena jadi daerah-daerah itu muncul kan gitu loh. Iya. Ya kan, jadi budaya-budaya di daerah itu punya kearifan lokal sendiri muncul Based on dan jadi budaya lokal itu tadi, ya. dan jadi aku bahagia maksudnya kita dihargai di negeri sendiri. Iya. Booming banget loh kayak koplo itu ya dan keren gitu loh. Mereka punya ini sendiri, punya fans sendiri yang fanatik ya gitu. Lalu bagaimana untuk prospek band-band yang masih mengikuti genre-genre lama seperti genre rock seperti itu untuk kedepannya bagaimana prospeknya? Apakah masih bisa untuk menyusup ataupun juga mewarnai pasar musik saat ini? Konsep musik itu kan terus rolling ya. Iya. Gitu. Nanti ada tahun ini gendernya, tahun ini. Jadi itu akan terus ada karena musiknya cuma segitu-gitu tok.
gitu loh. Walaupun dipolis ada rock progresif, Iya. rock modern, itu cuma Kayak R&B itu sekarang balik nah lagi ya gitu loh. sekarang ya. Tetap siklusnya tetap akan balik ke situ lagi, ini lagi. Tinggal kalau kita yang berani, sekarang mungkin jauh lebih kalau kita ngomongin industri, mungkin industri nggak lagi banyak peran di sini. Jadi lebih ke kayak indie label ya. Itu yang bikin tren-tren sendiri. Jadi malah justru persaingannya lebih fluktuasinya lebih hidup gitu. Kalau dulu kan dinamis gitu ya. ya dinamisnya jauh mungkin lebih dinamis daripada zaman dulu mungkin yang diciptain sama tren sama label. Nah, bedanya kan kalau zaman dulu itu saya boleh tanya ya ke Boleh, Mas boleh, Yuri ya. boleh. Pada saat dulu tuh kan band-band lebih mudah untuk populer ya. Karena mungkin jumlahnya belum banyak. Banyak. Nah, sekarang ini kan band-band udah kayak jamur ya. Band atau musisi-musisi udah hampir di sebuah tempat ada. Jadi puluhan jutaan bahkan mungkin miliaran. Nah, bagaimana strategi atau kiat-kiat untuk para musisi itu bisa meletupkan karyanya supaya bisa dikenal di publik, bisa seperti dulu misalnya kayak sekarang lah terkenal gitu kan. Sekarang kan banyak orang yang berkarya tapi kemudian karya itu hanya seperti ditumpuk di tumpukan jerami yang nggak ada Ya, yang tahu. sebenarnya medianya jauh lebih banyak ya sekarang ya. Gitu. Oh, dengan media yang banyak. Iya, medianya seharusnya kita diuntungkan gitu loh, para musisi atau para band lah atau musisi, band atau penyanyi banyak banget sebenarnya diuntungkan dengan media-media ini. Kembali lagi ke manajemennya. Memanage bisa enggak ini, bisa enggak kalau dia pun mau mau donasikan untuk promo, Nah, pas makanya enggak gitu ininya ya. gitu loh, karena banyak banget Dan medianya dan promosi paling utama Ya. yang memegang pasti peran, tetap ya. promosi itu tetap ujung tombak ya Pak Dia ya. Betul. Walaupun mungkin udah beda ininya ya, mungkin gayanya kita Sistemnya bisa gitu. direct, kalau dulu kan tetap dipegang label yang monopoli gitu. Kita pokoknya kita tinggal ini, dia yang ngatur semua. Kalau sekarang kita bisa jadi pemain sendiri. Jadi main sendiri, manajemen diri sendiri Iya, gitu, gitu ya. kan. Kita harus tetap belajar. Kembali ke Mas Andi Bayu belajar itu gitu loh. Tadi ya. Hukumnya, iya, hukumnya, Ya, hukum ininya. Kalau sekarang itu perbedaannya dengan zaman dulu. Kita itu harus bisa semua. Ya. Harus Jadi bisa perbedaan. Jadi kalau kita nggak melek teknologi ya habis lu. Jadi Betul. kita harus bisa. Bahkan terakhir kemarin aku jadi videografer di Bali itu. Waktu Ngedit video sendirian nih Waduh. bidang ya. Aku bikin di Jatiluwe, aku bikin jadi videografer, nyuting sendiri, ngedit sendiri. Orang berarti ya, Kemarin Mas juga Andi Om Willy bikin di Ponorogo ya, aku yang ngedit video. Jadi artinya sebetulnya multitasking harus sekarang. Multitasking. Melek inilah, Multitasking, Iya. lalu kemudian juga harus melek bagaimana cara yang tadi marketing manajemen itu harus semua. Jadi artinya industri itu sudah berubah menjadi seperti direct selling. Direct Ya. selling, ya. Nah, bagaimana untuk menyikapi? Ya Anda harus siap dengan perubahan ini. Jadi memang benar. Jadi aku tambahin lagi. Kalau dulu mungkin dibikin terlena mungkin ya, Iya. mungkin dibikin terlena sama Tapi label karena kalau udah kamu pokoknya aja tahu ini dah, aja iya. ya. Sebenarnya juga di situ ada plus minusnya kan. Kalau kita nggak belajar ya, kita tergerus dengan hal-hal yang terlena itu. Minusnya potongannya banyak. Nah itu. Karena Sekarang kan semua dia. iya, kita Uangnya yang banyak. banyak. Karena dulu juga kan cost-nya untuk bikin terkenal itu juga Iya. besar. Lebih besar daripada Lu yang sekarang. jauh, Sekarang- jauh, sekarang jauh. ada. Benar. Sekarang ada yang gratisan kita bisa Kita gitu bisa kan. promosi diri sendiri Nah dengan itu, cara jadi kita sendiri. sebenarnya masalah cost. Kalau Kreatif aja. label itu juga masalah cost, kita dibikin eksklusif, dibikin masalah itu sih. Supaya baby-nya cepet kan. Nah, gitu. Kalau sekarang kita pemain sendiri ya kita ngatur dewe, Pak. Ya, Mas. Kita ngatur dewe, mau kenceng, mau di boost, mau di apa, mau yang Terserah kita ya. medianya. Jadi memang harus lebih smart. Karena kita pakai smartphone. Wah. Ya enggak lah. hubungannya. Ini ada hubungannya. Kalau nggak pakai smartphone nggak usah. Nggak smart ya nggak usah main di situ. Kira-kira gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Willy, terima kasih Mas Andi. Teman-teman sekalian, di Blockers ini obrolan yang menurut saya menjadi sangat penting dipahami oleh semua teman-teman yang memiliki bakat dalam dunia musik atau bakat dalam circle-nya industri musik. Karena mau tidak mau pengalaman dari empu ya, saya mengatakan Mas Bayu ini empu kalau itu bukan pakar, bukan pakar, tapi dia empu. Dia empu
sudah Kawan. iya kawan. Jadi besok kalau ketemu jangan terkait karena pengalaman beliau dari tahun ya pra digital yang meledak itu mereka Mas Andi sudah masih analog ya itu udah bergelut di dunia industri musik gitu. Jadi betul-betul tahu. Nah, pesan penting yang disampaikan oleh Mas Andi Bayu adalah kita harus multitasking gitu. Nah, perkembangan dari analog ke digital catatan saya itu bahwa pemasukan dari industri digital musik itu sekitar 406,1 triliun, Mas. Gede ya. Ini banyak tuh. Persennya masuk ke Bisa dibagi dong. Hampir sama dengan korupsi timah. itu manfaatnya apa? Nah, ini dari data lah. Jadi itu kemudian data juga menunjukkan bahwa teman-teman harus paham teman-teman di circle atau di komunitas atau di musik bahwa 80% di Asia itu 80% adalah muda-muda para pemuda yang generasi itu catatan saya menunjukkan itu bahwa di bawah usia 35 tahun sehingga genre musiknya itu juga akan berkembang luar biasa seperti Mas Willy itu mengatakan bahwa ya itu dia terus berkembang alirannya macam-macam Mas, ada sing hip hop, ono sing Jawa. Nah, satu hal penting juga dicatat dari Mas Willy adalah bahwa kemunculan teman-teman band-band lokal yang backgroundnya tradisional itu membanggakan gitu. Padahal beliau juga alirannya rock gitu ya. Di skate itu kita tahu bahwa pada zaman itu jadi dinosaurus. Tapi sekarang tapi tetap berkarya. Musik adalah berkarya. Nah, Mas Andi Bayu terima kasih, Mas Willy terima kasih, Baroro terima kasih. Masalahnya begini Mas. Ini bukan nomor 3 loh, tapi begini aja. Saya gitu. Terima kasih.